Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopi Nelasari, kelas 11 MIA 1, SMA Negeri 1 Ujung Padang. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih proses terjadinya pembekuan darah pada tubuh manusia. Pastinya pada penasaran kan? Simak video selanjutnya. Nah, pastinya di antara kita semua sudah pernah mengalami luka, bukan? Di antara kita mungkin pernah terjatuh sehingga siku maupun lutut kita terluka dan mengalami perobekan kulit ataupun pembuluh darah sehingga luka tersebut akan mengeluarkan darah. Nah, tetapi pada saat kita terluka biasanya nggak perlu waktu lama untuk luka tersebut berhenti mengeluarkan darah. Kenapa bisa begitu ya? Karena pada tubuh kita memiliki mekanisme pembekuan darah atau biasa disebut juga sebagai koagulasi. Sebelum kita melanjutkan penjelasan berikutnya, kita harus tahu dulu apa sih mekanisme pembekuan darah. Mekanisme pembekuan darah adalah kondisi menggumpalnya darah di sekitar luka untuk menghentikan pendarahan yang terjadi. Mekanisme ini otomatis dilakukan oleh tubuh supaya tubuh tidak kehilangan banyak darah. Nah, sekarang seperti apa sih proses pembekuan darah pada manusia? Yuk cari tahu. Ketika kita terluka akan mengeluarkan darah dan trombosit akan segera melekat pada dinding jaringan pembuluh darah dan membentuk sumbatan yang bisa memberikan perlindungan darurat supaya darah yang keluar tidak berlangsung secara terus-menerus. Nah, mekanisme ini dapat digambarkan dengan skema berikut. Jadi, ketika kita terluka dan mengeluarkan darah, trombosit akan pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase. Trombokinase ini akan mengubah senyawa protrombin menjadi trombin dengan bantuan kalsium dan vitamin K. Trombin akan mengubah protein fibrinogen yang ada di plasma darah menjadi benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin inilah yang akan menyumbat luka sehingga darah berhenti mengalir. Jadi, teman-teman sekalian, sudah pada paham kan bagaimana proses terjadinya pembekuan darah pada tubuh manusia? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apa sih yang terjadi apabila proses pembekuan darah terjadi secara berlebihan dan begitu pun sebaliknya? Apabila proses pembekuan darah terjadi secara berlebihan, dapat menyebabkan stroke dan serangan jantung karena gumpalan darah bisa berjalan dan menyumbat pembuluh darah di organ tersebut. Sedangkan apabila proses pembekuan darah tidak berjalan dengan baik, bahkan sedikit cedera pun bisa mengalami kehilangan darah yang cukup banyak. Adapun kelainan atau penyakit pada proses pembekuan darah yaitu hemofilia. Pada kasus hemofilia, proses pembekuan darah terjadi sangat lambat ataupun tidak sama sekali. Dikarenakan hemofilia memiliki trombosit yang terlalu sedikit dan trombosit tidak dapat menghasilkan zat kimia yang menyebabkan perubahan fibrinogen menjadi fibrin. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini. Apabila ada salah kata dan kurang lengkapnya penjelasan pada video saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.